Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat nalar, apa kabar? Saya harap sahabat nalar semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Masita Syahran Syahrir dari anggota Divisi Perpustakaan dan Penerbitan. Kali ini saya akan mereview sebuah buku penelitian karya Profesor Dr. Sugiono. Ada nggak sih di antara sahabat nalar yang belum mengenal siapa sih itu Prof. Dr. Sugiono? Prof. Dr. Sugiono merupakan salah satu guru besar pendidikan teknik mesin Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau pernah dinobatkan sebagai salah satu penulis buku penelitian terbanyak di Indonesia oleh Persatuan Dosen Republik Indonesia. Buku-buku metode penelitian yang ditulis oleh Prof. Dr. Sugiono ini banyak dijadikan rujukan dan literatur oleh mahasiswa dan dosen. Karya-karya yang telah beliau terbitkan diantaranya metode penelitian kualitatif, statistik non-parametris untuk penelitian, metode penelitian pendidikan, metode penelitian tindakan komprehensif, cara mudah belajar SPSS dan LISREL, metode penelitian kebijakan, statistika untuk penelitian, metode penelitian dan pengembangan, metode penelitian kualitatif, metode penelitian administrasi, metode penelitian kombinasi, dan masih banyak lagi. Nah, manfaat dari membaca buku ini, sahabat nalar diharapkan mampu memahami metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D itu seperti apa. Selain itu, teman-teman dapat melihat contoh penyusunan proposal dalam buku ini. Masih banyak gak sih di antara sahabat nalar yang bertanya-tanya, untuk memulai penelitian harus dimulai dari mana dulu? Apakah menentukan masalah? Atau merumuskan masalah? Atau menentukan topik penelitian terlebih dahulu? Sahabat nalar akan menemukan jawabannya dalam buku ini. Dalam buku ini, kita ditunjukkan cara-cara untuk mengetahui metode penelitian. Dalam buku ini terdapat 5 bagian buku. Bagian pertama disuguhkan tentang penelitian kualitatif itu seperti apa dan penelitian kuantitatif itu seperti apa. Nah, di bagian kedua dipisahkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Di bagian kedua membahas pertama metode penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Lalu kemudian di bagian kedua dijelaskan metode penelitian kualitatif. Lalu metode penelitian pengembangan ada di bagian 5 dan proposal penelitian di bagian 4. Di antara sahabat nalar, masih ada nggak sih yang bingung untuk menentukan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian? Contohnya, apakah saya harus menggunakan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif atau R&D? Bagi sahabat nalar yang masih bingung menentukan metode mana yang tepat digunakan dalam penelitian, buku ini sangat cocok untuk sahabat nalar baca loh. Karena dalam buku ini, selain ketiga metode itu, dijelaskan pula metode-metode lain yang bisa digunakan dalam penelitian. Contohnya, ada metode penelitian survei, metode penelitian terapan, metode penelitian dasar. Nah, kesemua metode itu dijelaskan di sini. Namun, yang lebih rinci dijelaskan dalam buku ini yaitu metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Nah, di buku ini terdapat 3 bagian yang menjelaskan secara khusus bagian-bagian itu tadi. Seperti di bagian pertama. Di bagian pertama dari buku ini dijelaskan tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di bagian pertama buku ini menjelaskan perbedaan di antara kedua metode ini. Kapan metode ini digunakan, seberapa lama jangka waktu untuk menerapkan metode penelitian ini, terus
Apakah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini dapat digabungkan? Semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab di bagian pertama dalam buku ini. Nah, selanjutnya pada bagian kedua di buku ini secara khusus membahas tentang metode penelitian kuantitatif. Nah, pada bagian kedua dari buku ini terdapat 8 bab yang membahas secara khusus tentang metode penelitian. Selanjutnya, pada bab terakhir di bagian kedua ini menjelaskan tentang contoh analisis data dan penelitian hipotesis yang diterapkan atau yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif ini. Next, pada bagian ketiga. Nah, pada bagian ketiga dari buku ini terdapat 5 bab yang membahas pertama tentang masalah, fokus penelitian, judul, dan teori yang diterapkan dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya di bagian keempat khusus membahas tentang proposal penelitian. Dan yang terakhir di bagian kelima tentang metode penelitian pengembangan atau biasa dikenal dengan R&D. Nah, di bagian ini hanya terdiri dari satu bab yang membahas tentang pengertian, langkah-langkah, dan laporan penelitian R&D. Selanjutnya, dipaparkan juga tentang contoh judul penelitian dan contoh laporan penelitian dari penelitian R&D itu. Nah, bagi sahabat nalar yang masih bingung mencari referensi untuk memahami metode-metode penelitian, buku ini sangat cocok digunakan untuk sahabat nalar dijadikan referensi untuk memahami metode-metode penelitian, dan khususnya membahas tentang metode kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Nah, kelebihan dari buku ini yaitu terdapat bagian-bagian yang membahas secara khusus mengenai penelitian kualitatif itu seperti apa, kuantitatif seperti apa, dan R&D itu seperti apa. Jadi, 3 metode penelitian ini yang paling sering kita gunakan dibahas secara khusus di buku ini. Selain itu, kelebihan lain dari buku ini yaitu terdapat bab yang khusus membahas tentang proposal penelitian dan juga dilengkapi dengan contoh proposal penelitian itu. Selain itu, di buku ini juga terdapat gambar-gambar yang menjelaskan penjelasan yang terdapat dari buku ini. Jadi, bagi sahabat nalar yang merasa bingung tentang penjelasan yang telah diuraikan di atas, ada gambar yang dapat memperjelas penjelasan tersebut. Selain itu, di buku ini juga terdapat contoh-contoh yang membahas setiap metode yang digunakan. Misalnya, pada bagian kedua buku ini membahas tentang metode kuantitatif. Nah, tidak hanya menjelaskan teori, tapi buku ini juga memberikan contoh agar teori dan penjelasan yang telah dijelaskan dapat kita mengerti maksudnya dengan membaca contoh atau proses penelitian singkat yang dijelaskan. Nah, bagi sahabat nalar yang mencari buku penelitian untuk dijadikan referensi, buku ini sangat cocok loh dijadikan bahan bacaan, karena di dalam buku ini terdapat bagian-bagian yang menjelaskan secara rinci tiap-tiap metode penelitiannya. Ya, seperti metode kualitatif itu seperti apa dijelaskan secara rinci. Lalu metode penelitian kuantitatif itu seperti apa dijelaskan secara rinci. Dan metode R&D itu seperti apa, semuanya dijelaskan secara rinci dalam buku ini. Selain itu, tidak hanya menjelaskan secara rinci penjelasan dan teorinya. Di buku ini juga memberikan contoh-contoh penerapan metode-metode dan teknik analisis data serta pengolahan datanya itu sendiri. Jadi, setelah membaca buku ini, pasti sudah bisa membedakan antara metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D itu sendiri. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga menyertakan sumber referensi-referensi lain yang teman-teman bisa baca untuk melengkapi literasi teman-teman tentang penelitian. Seperti dalam buku ini menyebutkan bahwa ada buku lain yang ditulis oleh penulis seperti teknik analisis data, bisa dibaca di buku lain dari karya penulis Prof. Dr. Sugiono itu sendiri. Nah, tidak hanya itu,
sahabat nalar. Di buku ini juga disajikan gambar yang memperjelas penjelasan sebelumnya. Nah, itu tadi sahabat nalar, penjelasan tentang review buku, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Jadi, bagi sahabat nalar yang ingin membaca atau menemukan buku ini, sahabat nalar bisa menemukannya di Gramedia atau situs penjualan buku online. Saya Novita Syahrani Syarif, pamit undur diri. Terima kasih bagi sahabat nalar yang telah menonton video ini. Semangat meneliti dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.